Kangen banget buka puasa sama gorengan. Alhasil aku mau coba bikin gorengan ala sultan kayak gini. Tadinya mau coba pakai pisang, tapi karena di rumah cuma punya coklat, alhasil aku pakein ini aja buat digoreng. Terus ibu dari suaminya mama aku marah-marah gara-gara coklat ini aku goreng semua. Katanya dia lagi cicil beli coklat buat bikin kue lebaran nanti. Jadi biar dia nggak marah-marah, gorengan ini sebagian bakal aku olah jadi cemilannya kesukaan dia. Bisa jadi tips juga buat lelehin coklat dengan cara digoreng pakai tepung terigu. Kalian bisa lihat coklat meleleh dengan sempurna. Sekarang di sini aku bakal siapin sebanyak 50 gram tepung terigu. Masak tepung dengan margarin sebanyak 45 gram. Setelah menyatu aku bakal tuang 100 gram susu cair. Tak kenal maka tak sayang, idola sesungguhnya air banyak. Cantik pesona Lia Ayah, King of the Song Agus Daci. Air dan aku bakal tambahkan 125 ml minuman olate. Nah jadi olate ini bisa dijadikan bahan untuk pembuatan takjil. Ini anak mertuanya papa aku mau datang ke kosan karena udah lama gak jengukin anaknya yang lagi di luar kota ini guys. Jadi aku mau bikin suguhan pakai bahan yang ada di kosan aja. Pertama aku mau bentuk dulu margarin pakai cetakan bunga kayak gini. Kalau udah jadi bentuk bunga kayak gini, margarinnya mau aku lelehin sambil diaduk-aduk. Nah kalau udah mencair, kita angkat lalu tuang di gelas takar sekitar 50 ml guys. Dan sisanya kita sisihkan dulu ya. Oke lanjut, di sini aku mau ceplokin 2 butir telur ke dalam botol pakai corong merah ini. Dan ternyata telur yang terakhir masih nyangkut di corongnya. Ya udah aku pindahin ke gelas dulu lalu aku masukkan ke botol. Lalu tutup, terus aku kocok-kocok telurnya sampai tercampur merata. Karena galon di kosan habis, jadi aku mau masak es batu aja sampai mencair kayak gitu. Nih, terus aku masukin 2 sendok makan gula pasir. Aku masukin juga margarin cair tadi. Lalu aduk merata, kemudian masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan kompornya. Udah gitu, aku masukin 150 gram tepung terigu atau untuk takaran sendoknya sekitar 10 sendok makan ya guys. Kemudian tinggal diaduk aja dengan spatula sampai semua bahannya tercampur merata dan menjadi adonan kalis kayak gini. Kalau udah, di sini aku mau tambahin parutan keju secukupnya. Terus kita aduk lagi sebentar sampai merata. Kalau udah, kita angkat lalu aku mau pindahin adonannya ke mangkuk besar kayak gini. Terus adonannya ini mau aku ratain dulu ke pinggiran mangkoknya. Udah gitu, aku tuang telur yang ada di botol tadi sedikit demi sedikit secara bertahap. Sambil diaduk, tambahin lagi telurnya lalu aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau adonannya udah siap, aku mau masukin ke dalam piping bag. Lalu aku mau cetak pakai cetakan squid kayak gini. Nah, sebelumnya aku mau siapin dulu baking paper. Kalau udah, squidkan adonan di atas baking paper dengan bentuk memanjang kayak gini. Terus untuk ujungnya tinggal digunting aja ya guys. Oh iya, untuk 1 lembar baking papernya aku isi 2 adonan kayak gini. Oke, lakukan langkah yang sama sampai semua baking papernya terisi ya guys. Dan ternyata untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak loh guys. Selanjutnya tinggal kita goreng aja di minyak yang udah panas. Nah, kalau udah setengah mateng, baking papernya tinggal diangkat aja lalu goreng dengan api sedang sampai matang golden brown. Kalau udah, kita angkat lalu tiriskan. Oke, langkah selanjutnya di sini aku udah siapin 1 batang dark coklat yang mau aku iris dulu. Terus coklatnya aku mau masukin ke wadah, tapi wadahnya ini kekecilan guys. Jadi aku mau pindahin aja ke wadah yang lebih besar. Udah gitu aku siapin panci, terus aku mau tuang 120 ml susu cair. Terus tambahin 1 sendok makan gula pasir dan masukin juga potongan coklat tadi. Udah gitu tinggal kita masak aja sambil diaduk kayak gini sampai semua bahannya tercampur merata. Kalau udah, aku tuang 1 sendok makan maizena cair. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, saus coklatnya udah jadi guys. Dan ini dia suguhan buat anak mertuanya papa aku udah jadi. Dan katanya enak banget, bisa jadi cemilan favorit kalau lagi datang ke kosan. Apalagi pas dicocol ke saus coklatnya kayak gini. Asli guys, ini enak banget. Kalian wajib coba dan semoga resepnya bermanfaat ya. Lihat ini, baru ditinggal beberapa minggu sudah seperti ini. Ini handuk Rehan. Sekarang aku jadi tahu kenapa alasan Rehan menghilang. Pasti ini semua karena Rehan takut mandi dan merasa horor melihat handuknya sendiri. Padahal kenyataannya Rehan memang malas mandi. Mungkin saja handuk Rehan jadi seperti ini karena ulah Rehan sendiri yang terus-menerus mengabaikan dan selalu ingin menang sendiri. Ya, sama seperti perlakuannya kepadaku. Coba saja kalau dia memperlakukan handuk ini dengan penuh kasih sayang, rajin diajak berjemur, selalu dibawa ke laundry untuk healing, pasti handuk ini akan
akan menjadi selembut bidadari. Tapi memang benar, sangat melelahkan jika kita berharap kepada manusia. Apalagi berharap kepada Rehan yang kertas kasbonnya aja sampai bertumpuk-tumpuk. Gaya hidupnya elit tapi bayar hutang sulit. Rehan selalu belanja banyak barang hingga tagihannya jadi bertumpuk-tumpuk. Harusnya Rehan segera mempunyai mertua supaya anak mertuanya bisa mengelola keuangan Rehan dengan baik. Kira-kira siapa yang mau sama Rehan? Ya ampun, aku sampai lupa mendownload Markona. Anak mencuci piring sendiri. Oh, tidak, ini masih ada waktu. Kalau sekarang aku download Markona, maka ini akan bisa segera terselesaikan. Markona memang benar-benar makhluk yang sangat ajaib. Dulu aku sangat bete jika melihat Markona. Bahkan aku sengaja menghindarinya supaya dia tidak ngutang duit padaku. Tapi lain dengan sekarang malah aku yang mengejar-ngejar Markona dan selalu mengharapkan bantuannya. Untung saja Markona masih mempunyai banyak hutang padaku. Ternyata memang benar apa kata pepatah, jangan terlalu sayang atau terlalu membenci pada seseorang, karena bisa saja yang terjadi malah kebalikannya. Aku jadi ingat mertuaku pernah bercerita, dia punya keponakan dan keponakannya itu punya sepupu, dan sepupu dari keponakannya itu namanya Gary. Sampai sekarang Gary masih ada di luar negeri. Kabarnya sih karena lagi patah hati. Urusan asmara dan hati itu memang sangat sulit. Kabarnya Gary ini ditinggal saat lagi sayang-sayangnya, sehingga dia memutuskan pergi untuk memulai kehidupan baru dan melupakan semuanya. Oh iya, mana Markona? Kenapa dia belum juga datang? Padahal daganganku udah siap untuk diiderin. DBM ditonton resah, tadi tonton bikin penasaran, kini tersedia di semua sosial media. Rasanya tiap hari kepanasan. Di sini udah lama banget nggak turun hujan. Mungkin hujan adalah kembarannya Rehan, karena sama-sama ditunggu dan selalu dirindukan. Iseng-iseng kemarin deep talk sama Markona, dan akhirnya kami menemukan ide untuk berjualan minuman. Terinspirasi dari hutang-hutang Markona yang makin menumpuk dan berlumut tidak dibayar-bayar, akhirnya kami putuskan untuk membuat es lumut. Kuahnya kami pilih milk tea, sebab milk tea memiliki rasa yang rasa segar dan tidak memiliki cita rasa yang membosankan seperti saat tinggal dengan ibu mertua. Maafkan aku ibu mertuaku. Sebenarnya ibu mertuaku itu orang yang baik hati, tapi sayangnya ibu mertuaku juga sangat suka kepo. Bisa jadi karena faktor atau atau faktor jealous juga. Karena sekarang perasaan anak mertuaku harus dibagi dua. Aku jadi berandai-andai kelak saat jadi mertua, aku akan menganggap menantuku sebagai kembarannya anakku. Jadi aku harus sama-sama menyayangi mereka berdua, dan aku juga tidak akan memaksa mereka untuk tinggal bersamaku. Sebab dalam satu istana tidak boleh ada dua orang ratu. Yang pasti aku bercita-cita ingin jadi ibu mertua dengan spek ibu peri, dengan hati selembut salju seperti es krim ini, yang lembut, gurih, dan adem. Tapi aku rasa cita-citaku terlalu jauh dan terlalu tinggi, karena pada kenyataannya aku masih menjadi seorang menantu yang tinggal dengan ibu mertua. Untung saja ada Markona yang bisa aku download kapan aja untuk menemaniku di rumah ibu mertua. Meski di awal aku kesusahan menerima kenyataan kalau Markona belum bisa membayar hutangnya sampai sekarang, tapi terhitung beberapa hari yang lalu aku sudah mulai memotong hutang-hutangnya, karena Markona sangat piawai menjalankan tugasnya sebagai partner bisnisku. Dan sekarang aku juga tidak keberatan kalau harus jajan bareng dengan Markona, dan udah pasti aku juga membayar jajanan Markona dengan senang hati. Sepertinya persahabatan kami bukan seperti kepompong lagi, tapi persahabatan kami udah di level mirip kedondong. Sebab di satu buah kedondong itu ada bijinya. Bijinya berserabut dan berakar banyak seperti sebuah manfaat yang bisa dipetik dari sebuah persahabatan. DEBM ditonton resah, tak ditonton bikin penasaran, kini tersedia di semua sosial media. Berhubung lagi puasa, jadi aku mau bikin menu ini aja untuk berbuka nanti. Kebetulan di rumah aku punya sedotan yang super banyak banget, yang bisa aku jadiin cetakan buat jelly supaya bentuknya jadi lucu-lucu. Sambil nunggu jelly dingin, aku bakal siapin satu buah kunyit yang bakal aku sulap dulu jadi buah-buahan yang super seger banget. Corong merah ini super magic banget, bisa ngerubah kunyit jadi alpukat. Terus tinggal aku buang aja bagian kulitnya. Karena air dinginnya lagi habis, jadi aku bakal siapin aja pakai air hangat ke dalam satu buah ember. Aku masukin aja buah-buahan yang udah aku siapin, dari buah mangga, anggur, sampai buah stroberi. Buahnya tinggal dicuci sampai bersih aja ya. Udah gitu tinggal kita pindahin aja ke dalam tempat yang berbeda. Semua buah-buahan ini aku masukin dulu ke dalam freezer. Jadi kenapa aku harus cuci dulu pakai air hangat, supaya pas dimakan buahnya jadi nggak keras ya. Lanjut yuk, sekarang buat air bekas cuciannya aku bakal tuang dulu ke dalam pepohonan. Akhirnya jelly yang aku bentuk pakai sedotan ini udah jadi. Sekarang tinggal aku keluarin aja dari cetakannya. Ambil satu persatu, kemudian kita pencet aja dan keluarin dari dalam sedotan. Ini bentuknya beneran lucu banget, hampir mirip sama mie jelly gitu. Di sini keluarinnya PR banget ya guys. Jadi kalau kalian mau dicetakin aja ke tempat yang biasa, itu kalian bisa sesuaikan aja dengan selera. Aku sih suka banget sama bentuk jelly yang unik-unik kayak gini. Oke, sekarang aku bakal potong-potong dulu buah mangga yang udah aku siapin sebelumnya. Terus aku jadiin dadu-dadu kecil gitu. Buat anggurnya aku potong menjadi dua bagian aja, dan ada beberapa juga yang gak suka dipotong. Tapi di sini aku bakal
bakal potong semua anggurnya ya. Tambahkan buah stroberi dan juga setengah buah semangka yang udah aku siapin. Tinggal kita potong dadu aja ya semangkanya. Biasanya kalau udah pakai buah stroberi aku nggak pakein lagi buah semangka. Tapi anak dari istri sahnya papa aku mau main ke rumah dan dia suka banget sama buah semangka. Jadi aku masukin aja deh. Yang terakhir aku bakal tambahin buah melon. Buah melon ini sebelum dipotong-potong aku kupas dulu kulitnya dan aku ambil bagian bijinya. Oke guys, setelah selesai dipotong, sekarang tinggal kita satuin aja buah melon ini sama buah-buahan yang sebelumnya ya. Tuang satu bungkus agar-agar plain, terus aku bakal tambahin juga satu kaleng olate rasa apel. Aku pakai olate karena olate cocok banget sebagai takjil booster yang tepat. Selain itu cocok banget juga nih kalau kalian mau jadiin olate untuk bahan pembuatan takjil yang super enak. Nah sekarang kalau jelly olatenya udah mendidih, tinggal aku masukin aja ke dalam cetakan. Setelah dingin tinggal kita potong aja menjadi kotak-kotak. Jujur li, waktu aku masak ini wangi banget aromanya dari olate guys. Step yang terakhir buat airnya aku bakal masukin 3 kaleng olate rasa peach. Oh iya guys, di sini aku nggak biasa tambahin gula atau tambahin susu karena rasa dari si olatenya itu udah beneran seger banget. Nah buat hasil yang maksimal, kalau kalian suka dingin kalian boleh masukin dulu ke dalam kulkas dan kalian tunggu selama beberapa menit aja. Terus aku langsung aja siapin beberapa mangkok dan aku bakal tuang dulu jelly yang udah aku bikin sebelumnya. Tinggal kita masukin deh sop buah olate ke masing-masing mangkok. Wah kelihatannya enak dan seger banget ya. Olate emang pas banget buat jadi takjil booster waktu Ramadan. Yuk kita masak, ikuti cara DEBE. Kok cara masaknya makin kesini makin kesana, tapi ternyata asik juga ikuti caranya. Membuatku disayang mama mertua. Masa sih? Corong merah bikin ayang makin sayang. Corong merah mama mertua pun ikut senang. Corong merah bikin ayang makin sayang. Corong merah mama mertua pun ikut senang. Tapi ternyata asik juga ikuti caranya. Membuatku disayang mama mertua. Waktu kemarin mamanya Rehan ngasihin aku sebuah burung yang warnanya kuning kayak gini guys. Langsung aja burungnya ini mau aku eksekusi menjadi makanan yang sangat istimewa. Di sini tuh burungnya akan aku campur beserta cairan yang berwarna kuning kayak gini, lalu ditambahkan sayuran hijau kayak gini guys. Habis itu biar burungnya gak kedinginan, di sini tuh aku mau selimutin pakai daun berwarna hijau ini, lalu direbus biar burungnya jadi mateng guys. Setelah burungnya mateng, di sini tuh aku mau buka bungkus daunnya, lalu aku hancurin pakai alat kayak gini guys. Di wadah yang berwarna merah kayak gini, aku tuh di sini mecahin 2 butir telur, lalu aku tambahin terigu dan juga cairan dari sapi. Aduk-aduk semua bahannya, lalu taruh di atas loyang kayak gini, lalu saring. Tujuannya disaring itu biar nggak ada gumpalan-gumpalan dari masa lalu. Habis disaring, lanjut aja terigunya dipanasin pakai teflon, lalu dicetak membundar pipih, kemudian dimasukkan potongan-potongan burung tadi guys. Karena masak burung aja tidak cukup, di sini tuh aku mau masak tanduknya pisang. Dan di sini tuh tanduknya pisang aku potong-potong menjadi beberapa bagian. Habis itu tanduknya pisang aku iris-iris menjadi kotak-kotak kayak gini biar gampang pas dimasukin ke dalam wadah guys. Bakar sebentar tanduk pisangnya, lalu kemudian angkat kalau tanduk pisangnya udah mateng. Lalu kalau udah mateng, di sini tuh aku mau tambahin gula, telur, lalu diaduk-aduk menggunakan alat ajaib ini guys. Setelah semua bahannya teraduk, lalu masukkan ke dalam kukusan, kukus sebentar, lalu kalau sudah matang potong-potong menjadi bulat-bulat kayak gini ya. Kemudian potongan tanduk pisang tadi kita baluri menggunakan tepung berwarna kuning kayak gini. Goreng tanduk pisangnya hingga matang, lalu kemudian adonan burung yang dimasukkan ke dalam telur juga digoreng ya guys. DEBM, ditonton rasa, nggak ditonton bikin penasaran, kini tersedia di seluruh sosial media. Tadi pagi Rehan datang ke rumah aku bawain buah hijau kayak gini loh guys. Si Rehan itu tiba-tiba menangis dengan sejadi-jadinya.
dan berharap aku bantuin Rehan untuk nyelesain masalahnya itu. Karena nggak tahu masalahnya apa, di sini tuh aku langsung nanya si Rehan. Tetapi aku malah disenyumin sama si Rehan sambil dia bisikin ke aku, uang 500 juta itu mau dia buat pakai apa guys? Ternyata Rehan bilang kalau uang 500 juta itu mau dia buat pabrik cilok guys. Kanan katanya Rehan tuh mau buat pabrik cilok karena dia tuh udah bosen kerja di perusahaan besar guys. Tanpa harus dijawab langsung aku tuh bilang sama si Rehan kalau aku tuh gak punya uang 500 juta guys. Tetapi kalau uang 1 miliar aku ada. Akhirnya karena nggak berhasil minjam uang dari aku, di sini tuh si Rehan ngajak aku buat jajan guys. Dia tuh cerita kasihan sama aku karena nggak punya uang 500 juta. Di sini tuh aku dijajanin bakso kecil-kecil kayak gini. Tetapi karena aku nggak suka bakso kecil-kecil kayak gini, akhirnya aku tuh memutuskan untuk mengolah bakso-bakso kecil ini menjadi makanan kesukaan aku. Di sini tuh baksonya aku mau potong kecil-kecil biar nanti bakso kecilnya bisa jadi besar guys. DEBM, ditonton rasa, nggak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh media sosial. Selamat mencoba resepnya ya guys.